Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup E, Akuntansi Keuangan Menengah kelas D, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal tugas E2.8 sampai E2.10. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sabita Istihar dengan NPM akhir 212, dan adapun rekan-rekan saya yang pertama ada Maya Nur Ramadhani dengan NPM akhir 190. Selanjutnya ada Safira Azhara Nanda Junior dengan NPM akhir 233. Kemudian ada Eriska Putri Fitratul Ilma dengan NPM akhir 353. Kemudian akan kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 2.8 poin A. Nah, di sini disebutkan bahwa suatu perusahaan itu meringkas laporan laba rugi, di mana pada pelaporan tersebut hanya dimasukkan laba bersih, sementara unsur-unsur seperti pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya itu tidak dimasukkan. Sementara kemudian jawaban terkait dengan soal tersebut yaitu laporan laba rugi itu kan merupakan suatu bagian dari laporan keuangan. Nah, komponen utama dari laporan laba rugi itu yaitu ada pendapatan dan beban. Sehingga apabila komponen-komponen tersebut tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, maka akan menyebabkan tidak adanya kelengkapan data yang berbanding terbalik dengan salah satu prinsip dari faithful representation, yaitu completeness. Sehingga laporan ini dinilai tidak mampu merepresentasikan secara tepat hasil penjualannya dikarenakan kurangnya kelengkapan informasi. Baiklah, akan kita lanjut untuk membahas soal nomor 2.8 poin B. Di sini disebutkan bahwa suatu perusahaan itu telah melakukan pembelian peralatan sebesar 170.000 euro. Transaksi ini itu dibayarkan selama 1 tahun dengan diterbitkannya wesel bayar senilai 110.000 euro. Akan tetapi pada pelaporan itu dilaporkan transaksi tersebut sebagai aset pabrik sebesar 60.000 euro. Nah, jawaban yang paling tepat menurut saya untuk soal ini yaitu informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bisa dibilang tidak relevan karena adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi yang benar menurut saya yaitu untuk peralatan itu berada di sisi kredit itu sebesar 170.000 euro. Kemudian untuk wesel bayar itu berada di sisi kredit sebesar 110.000 euro, dan untuk kas keluar atau cash itu ada di sisi kredit juga sebesar 60.000 euro. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang 2.8 poin C. Di sini disebutkan bahwa Weller telah melaporkan persediaan akhir itu sebesar 2.100.000 euro dalam laporan keuangannya. Namun, tidak ada informasi lebih mendetail terkait persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Maka jawaban untuk soal tersebut yaitu tidak adanya kelengkapan informasi lebih lanjut terkait dengan persediaan itu akan mempersulit investor nantinya untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut ke depannya. Nah, selain itu, pelaporan itu juga tidak memenuhi salah satu dari unsur dari kualitas fundamental representasi yang tepat, yaitu kelengkapan atau completeness. Selanjutnya untuk soal 2.8 poin D, di mana di sini disebutkan bahwa suatu perusahaan telah mengubah metode penghitungan persediaan dari rata-rata tertimbang berubah ke FIFO. Akan tetapi perubahan ini tadi tidak dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Nah, jawaban untuk soal ini yaitu tidak adanya pelaporan terkait dengan pengubahan metode penghitungan ini tadi itu termasuk dalam pelanggaran dalam salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan penuh, di mana setiap perusahaan itu wajib untuk memberikan informasi yang penting seperti itu tadi agar tidak menyesatkan pengguna, dan pemberitahuan seperti itu tadi itu sangat penting agar bisa mempengaruhi penilaian dan pembuatan keputusan oleh penggunanya. Pada soal 2.9 yang A disebutkan bahwa Presiden Gonzales membeli pinggiran kota semata-mata untuk keperluan pribadinya. Nah, pada soal dilakukan penjurnalan yaitu miscellaneous expense sebesar 29.000 pada debit dan cash sebesar 29.000 pada kredit. Penjurnalan tersebut salah. Kenapa? Karena penarikan apapun yang dilakukan untuk keperluan pribadi, jurnal yang benar adalah mendebitkan prive dan mengkreditkan kas. Pada soal 2.9 yang B
disebutkan bahwa persediaan barang dagangan senilai 620.000 dilaporkan di posisi keuangan sebesar 690.000. Harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya penjualan. Nah, pada soal dilakukan penjurnalan sebagai berikut. Inventory sebesar 70.000 pada debit dan sales revenue sebesar 70.000 pada kredit. Jurnal pada soal tersebut salah. Kenapa? Karena pencatatan jurnal tersebut tidak akurat atau terjadi kesalahan pada pencatatan jurnal. Seharusnya ketika nilai persediaan lebih besar dari nilai aslinya yaitu 620.000, maka untuk persediaan seharusnya dikurangkan. Nah, pada soal malah ditambah. Jadi jurnal yang benar adalah cost of goods sold sebesar 70.000 pada debit dan inventory sebesar 70.000 pada kredit. Persediaannya yang dikurangkan, jadi inventory-nya yang ada di kredit. Soal 2.9 yang C disebutkan bahwa perusahaan sedang dituntut sebesar 500.000 oleh customer yang menuntut ganti rugi atas cedera pribadi yang disebabkan oleh produk cacat dari perusahaan itu. Nah, pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa tidak perlu mengganti rugi atas situasi tersebut. Jadi mereka melakukan entry sebagai berikut. Loss from lawsuit sebesar 500.000 pada debit dan liability for lawsuit sebesar 500.000 pada kredit. Jurnal tersebut menurut saya salah. Memang salah, kenapa? Karena seharusnya perusahaan melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelanggannya. Seharusnya perusahaan bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi jurnal yang harusnya dilakukan adalah sales return sebesar 500.000 pada debit dan cash sebesar 500.000 pada kredit. Kenapa saya menggunakan cash pada akun di kredit? Karena pada soal tidak disebutkan transaksi tersebut dilakukan secara tunai atau kredit. Jadi oleh karena itu saya menggunakan cash pada kredit. Pada soal 2.9 yang D disebutkan karena tingkat harga secara umum meningkat selama tahun berjalan, Gonzales menetapkan bahwa terdapat 16.000 beban penyusutan yang terlalu rendah pada utang peralatannya dan memutuskan untuk mencatat dalam akun sebagai berikut, yaitu debit depreciation expense sebesar 16.000 dan kredit accumulate depreciation equipment sebesar 16.000. Jurnal pada soal tersebut sudah tepat, sudah sesuai karena perusahaan mengalami penyusutan. Maka dari itu penyusutannya bertambah pada debit. Selanjutnya 9E, Gonzales meragukan aset tak berwujud ini menghasilkan uang. Oleh karena itu Gonzales timbul transaksi pembelian selama 1 tahun lalu dicatat sebesar 800. Dihapuskannya pencatatan jurnal tersebut seperti jurnal di samping. Lalu jurnal tersebut tidak tepat karena penghapusan goodwill seharusnya dimasukkan sebagai beban di laba rugi, tidak bisa langsung mengurangi saldo laba karena goodwill termasuk aset tidak berwujud dan tidak bisa langsung ke dalam saldo laba dan harus dimasukkan ke neraca karena sebagai beban. Jurnalnya yang benar yaitu keterangan seharusnya beban penghapusan goodwill sebesar 800 di debit, lalu di kredit sebesar 800 di goodwill. Selanjutnya 9F. Oleh karena adanya diskon besar-besaran, peralatan sebesar 200 diakumulasi dengan biaya 155 dengan jurnal di samping tidak tepat. Karena peralatan seharusnya dicatat sesuai dengan biaya perolehan sebesar sebenarnya, bukan harga sebelum diskon. Karena peralatan murni harus ditunjukkan transparan dan harga setelah diskon. Keterangan jurnal seharusnya peralatan sebesar 155 di debit, lalu cash di kredit.
Selanjutnya 10A, beban penyusutan pada bangunan untuk tahun berjalan sebesar 60 dan akan terus meningkat selama tahun berjalan. Kontraktor perusahaan membebankan biaya penyusutan pada saldo laba dan bukannya neto. Jurnal di samping tidak setuju dan tidak sesuai karena beban penyusutan bangunan seharusnya dimasukkan ke dalam laporan laba neto atau laba bersih, bertujuan untuk menunjukkan pemakaian bangunan tersebut dalam 1 tahun dengan prinsip akuntansi yaitu transparan. Jurnal yang benar yaitu keterangan dalam beban penyusutan di debit sebesar 60 dan di kredit dengan keterangan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60. 10B, bahan baku dibeli tanggal 1 Januari sebesar 160 dimasukkan ke dalam akun bahan baku dan pada akhir tahun 31 menelan biaya sebesar 141. Dengan jurnal di samping tidak sesuai dan tidak setuju karena jurnal dicatat tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Beban penyusutan seharusnya diakui dalam laba rugi dan nilai bahan baku diakui di beban persediaan. Jurnal yang benar seharusnya beban persediaan di debit sebesar 21 dan keterangan persediaan di kredit sebesar 21. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal E2 10C, yakni selama tahun tersebut perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nilai nominal 135.000 dan nilai wajar 450.000. Nilai wajar peralatan tersebut tidak mudah ditentukan. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut. Peralatan 135.000 pada debit dan modal saham 135.000 pada kredit. Jawabannya adalah metode akuntansi uang ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena nilai wajar sebagai dasar pencatatan dalam transaksi non moneter seperti ini, di mana nilai wajar peralatan tidak dapat ditentukan dengan mudah. Nilai wajar saham yang diterbitkan seharusnya digunakan sebagai dasar untuk mencatat nilai perolehan peralatan. Kemudian jurnal yang seharusnya yaitu peralatan pada debit, peralatan nilai wajar saham 450.000, modal saham dari nilai pari saham 135.000 dan agio saham dari selisih nilai wajar dan nilai pari yaitu 315.000. Berikutnya E210D, selama tahun tersebut perusahaan menjual peralatan tertentu seharga 285.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 69.000. Karena pengawas keuangan yakin bahwa peralatan baru akan dibutuhkan dalam waktu dekat, ia memutuskan untuk menunda keuntungan tersebut dan mengamortisasinya selama masa pakai peralatan yang baru dibeli. Tindakan pengawas keuangan yang menunda pengakuan keuntungan dan mengamortisasinya selama masa pakai peralatan baru bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar pelaporan keuangan internasional. Kemudian nomor E210E, pesanan senilai 61.500 telah diterima dari pelanggan untuk produk yang tersedia. Pesanan ini dikirim pada tanggal 9 Januari 2022. Perusahaan membuat entry berikut pada tahun 2021. Adapun jurnal yang dicatat yakni piutang dagang sebesar 61.500, sales revenue 61.500. Pencatatan jurnal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena pendapatan diakui sebelum barang dikirim. Adapun prinsip akuntansi yang dilanggar yakni prinsip realisasi pendapatan. Pendapatan hanya boleh diakui ketika barang telah dikirim atau jasa telah diberikan kepada pelanggan, bukan pada saat pesanan diterima. Kemudian dalam kasus ini barang baru dikirim pada 9 Januari sehingga pendapatan seharusnya diakui pada tahun 2022, bukan 2021. Yang kedua ada prinsip periodisitas. Akuntansi berbasis akrual mengharuskan pendapatan dicatat pada periode ketika transaksi benar-benar terjadi. Jika pendapatan dicatat pada tahun 2021 tetapi barang dikirim pada tahun 2022, maka laporan keuangan 2021 akan melebih-lebihkan pendapatan dan memberikan informasi yang salah kepada pengguna laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.